Saudaraku seiman rahimani, rahimakumullah. Renungi 17 poin apa yang kita dapatkan kalau seandainya kita menjadi orang yang saleh. Dan dari menjadi orang saleh, orang baik ini, orang patuh sama Allah, jangan setengah-setengah. Sekalian menjadi orang baik. Apapun perkataan orang di sekitar kita, bagaimanapun perubahan yang terjadi karena efek kita menjadi orang soleh, tidak usah pedulikan. Yang kita jadikan target adalah Sang Pencipta Allah, bukan manusia yang ada di depan kita, yang tidak perlu sama sekali pujian mereka cuma sepanjang lidahnya, ataupun cacian mereka cuma sepanjang lidahnya. Tapi kalau seseorang rugi dari rahmat Allah, ataupun dia mendapatkan kehinaan dari Allah, ini berat sekali ya, maka dia jangan sampai kehilangan ini hanya kena urusan manusia saja. Kita dengarkan misalnya, yang pertama, semua orang yang iman dan beramal saleh dijanjikan ketentraman dan kebahagiaan hidup, dan dijanjikan semuanya akan dibukakan bagi dia. Dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dan dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tentram, makmur, bahagia, dan pasti kami akan berikan balasan dari amal soleh yang mereka kerjakan lebih baik dari apa yang mereka telah buat itu. Yang kedua, akan dijanjikan kebahagiaan. Kalau tadi itu adalah kemakmuran kehidupan, ada bedanya. Kemakmuran kehidupan artinya akan sangat baik secara ekonomi dan juga secara fisik. Kalau yang kedua ini masalah kebahagiaan, nantinya dia akan bahagia. Mau dia sakit, mau dia sehat, akan selalu ada perasaan cukup. Dan Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti kebahagiaan akan meliputi kehidupan mereka dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Yang ketiga, dijanjikan pengampunan dosa. Semua kesalahan kita dihapuskan. Kalau teman-teman kayak pegawai kantor begini tahu, kesalahan dia selama 5 tahun, 10 tahun bekerja lalu dihapus dalam 1 hari saja, dimaafkan semuanya. Pasti dia akan bahagia, akan dimulai seperti lembaran baru. Allah menjanjikan pengampunan yang sangat besar bagi orang yang beriman amal saleh. Masa lalunya sebesar apapun dosanya dimaafkan oleh Allah. Tinggal mau kapok tobat saja kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti diampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya, dan pasti diberikan pahala yang besar. Yang keempat, Allah akan selalu berikan petunjuk dalam segala kebutuhan dia untuk melalui roda kehidupan ini. Di antaranya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah selalu pandu, berikan hidayah, petunjuk dalam segala kebutuhan mereka karena iman mereka. Kata ulama tafsir, urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kapan dia beriman, Allah SWT akan pandu. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang mungkin kena kesolehannya, maka mungkin dia lagi duduk di sebuah tempat, Allah SWT datangkan pahala tanpa dia inginkan. Mungkin tiba-tiba ada temannya telepon, tanya alamat pengajian, tanya alamat masjid, padahal dia lagi duduk, maka Allah ingin dia terlibat dalam pahala itu. Berapa banyak orang seperti itu. Yang kelima, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau kita dikasih sayangi oleh atasan kita atau seseorang yang kita hormati atau pemimpin mungkin sebuah wilayah, tentu kita akan rasa itu luar biasa. Kasih sayang artinya selalu dia penuhi kebutuhan kita, selalu dia dengar keluh kesah kita. Allah janjikan pencipta langit dan bumi untuk orang yang beriman akan diberikan kasih sayang langsung oleh Allah. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Ar-Rahman, zat yang maha pengasih Allah, akan memberinya kasih sayang secara langsung. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia, diberikan kedudukan di dunia, orang akan hormatin. Karena manusia bahasa kadang-kadang mengejar kehormatan. Semua orang yang soleh pasti diberikan kedudukan yang baik, dihormati oleh orang-orang, dan juga di akhirat diberikan derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana Allah berfirman surah Taha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihat wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa yang menuju ke jalan Allah baik di dunia ataupun di akhirat nanti menuju ke surga, sementara dia bermukmin, dia mukmin dan dia beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi.
Yang ketujuh adalah tidak ada ketakutan bagi mereka. Allah akan amankan kehidupan mereka. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman kepada Allah, dia yakin ada Tuhannya Allah, dia patuhi apa saja yang diperintahkan, dikerjakan, yang dilarang tinggalkan, dan dia yakin akan menerima balasannya di akhirat, kemudian dia sibukkan waktunya dengan amal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Kemudian yang kedelapan, akan dijanjikan rezeki yang luas sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan ampuni semua kesalahannya dan Allah akan berikan rezeki yang karim. Karim itu artinya yang sangat melimpah, banyak dan penuh dengan berkah. Yang kesembilan, Allah janjikan memiliki atau menguasai muka bumi ini. Allah akan berikan kerajaan, kekuasaan, Allah akan berikan banyak sekali kedudukan yang akhirnya menguasai atau memimpin banyak manusia. Sebagaimana Allah menjanjikannya dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah telah menjanjikan dengan janji yang pasti, siapapun di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan berikan kedudukan, kepemimpinan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum mereka yang telah beriman, dan pasti Allah akan menangkan agama yang sedang dia pertahankan itu, dan juga Allah akan mengubah rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka patuh kepadaku, beribadah kepadaku, dan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Siapa yang kufur terhadap berita ini setelah saya beritakan, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat. Rahmat maknanya karunia, dan di bahasa Indonesia juga kita gunakan karunia hanya untuk nikmat yang sangat memuncak. Kalau saya memberikan makan kepada seseorang lalu dia kenyang, tidak bisa dikatakan saya mengaruniakan makan kepada dia. Tapi kalau dikaruniakan itu digunakan bahasa yang sulit untuk manusia jangkau, seperti orang dikaruniakan anak misalnya, dia dapat sesuatu yang tidak mungkin dia jangkau. Bahasa Arabnya rahmat. Allah akan berikan itu kepada dia dengan syarat dia beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Kalaupun orang-orang atau adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhan mereka akan memberikan kepada mereka rahmat atau karunia yang melimpah. Yang ke-11, dipastikan mereka tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi atau dirugikan orang lain. Sebagian ulama tafsir mengatakan tidak akan pernah tertipu. Disebutkan dalam surah Al-Asr surah nomor 103 ayat 3, sebagaimana sudah kita hafal sebenarnya ayat 1 sampai akhir surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, semua manusia pasti akan rugi. Banyak hal-hal yang terbuang-buang, tersia-siakan waktunya, dan akan ada hisabnya, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka saling mengingatkanlah kebenaran dan saling mengingatkanlah masalah sabar. Yang ke-12, semua orang yang beriman dan beramal saleh dihitung generasi terbaik manusia, sebagaimana Allah beriman dalam surah Al-Bayyinah surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah generasi terbaiknya manusia. Kata para ulama adalah mereka orang-orang yang seperti kalau ibaratnya buah-buah yang terbaiknya. Yang ke-13, Allah janjikan akan bertemu dengannya, dan Allah SWT akan selalu hadir dalam setiap kebutuhannya. Dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dia akan mendapatkan semua fasilitas yang Allah janjikan di akhirat, maka dia semestinya beramal saleh dan jangan sekutukan Allah, jangan sembah, jangan mohon, minta, takut, tunduk, cinta kecuali kepada Allah.
Yang ke-14, semua orang soleh dan soleha dianjurkan untuk menikahkan mereka dan menerima lamarannya. Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32, Allah berfirman, mereka orang paling layak menjadi pasangan kita, atau pasangan anak-anak kita, atau pasangan saudari atau saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan terimalah nikahnya atau nikahkanlah semua orang-orang yang yatim di antara kalian dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, maksudnya orang-orang yang sedang bekerja bersama kalian, maka jadikanlah mereka sebagai pasangan hidup atau menikah dengan anak-anak kalian. Yang ke-15, selalu ada anjuran dalam Al-Quran untuk memiliki keturunan yang saleh, dan sudah menjadi fitrah semua orang suka supaya punya keturunan yang saleh. Siapa yang tidak bangga punya anak yang saleh dan salehah, hafal Quran, selalu sholat, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Bahkan Allah suruh kita berdoa untuk itu. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku selalu orang yang melakukan amal saleh, dan dengan kesalahan itu jadikanlah kebaikan-kebaikan atau perbaikilah keadaan keturunanku. Tinggal 2 poin teman-teman sekalian. Yang ke-16 adalah Allah janjikan pahala yang melimpah. Pahala ini berarti balasan-balasan duniawi dan ukhrawi. Orang sedekah misalnya 1.000 rupiah, maka pasti akan datang berlipat-lipat balasan, dan Allah menjanjikan minimal 10 kali lipat. Di akhirat lebih banyak lagi. Bahkan kita tahu dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, amal soleh bisa dilipat gandakan bukan cuma 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Misal dari sekian banyak ayat dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapapun yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, dia tahu ada akhirat, dia mati, dia akan menuju ke surga atau ke neraka, lalu dia sibukkan sisa umurnya dengan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan-balasan yang sangat besar di sisi Tuhan mereka. Yang terakhir teman-teman sekalian, dan ini adalah puncak daripada kepentingan dan kebaikan bagi orang yang saleh, adalah masuk ke dalam surga. Dan ini cukup banyak ayat Al-Quran, mungkin 20 ayat lebih membahas masalah ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka pasti akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dalamnya akan diberikan rezeki tanpa ada hisab, tidak ada batasan. Inilah teman-teman sekalian, kita bisa tahu bagaimana luar biasanya manfaat orang yang beramal saleh. Ini yang bisa saya rangkumkan kurang lebih 17 poin, dan tentu kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, bagaimana seseorang selalu sibuk mengerjakan amal-amal saleh, pasti akan dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar, dan juga dicintai oleh manusia.